setan. Apa lagi setan? Hah? Ya, banyak dah pokoknya. Itu isinya manusia, isinya jin, isinya manusia, apa namanya malaikat. Itu adalah isinya manusia, isinya bumi ini dan isinya alam ini. Itu semuanya Allah yang menciptakannya. Kemudian yang kedua, au fi rasulihi, ragu terhadap rasulnya Allah. Alhamdulillah, kita nggak boleh kita meragukan satu pun rasul Allah. Yang kita ragukan hukumnya kafir kita. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. La nufarriq, kami tidak membedakan baina ahadin, di antara satu pun min rusulihi, daripada rasul-rasulnya Allah. Semua rasul dan nabi, 124.000 para nabi, 313 rasul, 25 rasul yang wajib kita ketahui, itu tidak boleh kita ragu kepadanya. Satu pun nggak boleh kita ragu kepadanya, harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Jadi nggak ada istilahnya, oh Nabi Isa mah nabinya orang Kristen. Enggak. Nabi Isa itu tetap nabinya orang Islam. Oh, Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi. Enggak. Nabi Musa itu nabinya orang Islam. Karena kita wajib mempercayai kepada mereka. Walaupun memang Nabi Isa itu menerima wahyu yang bernama Injil yang diturunkan untuk agama Nasrani, yang kalau zaman sekarang disebutnya Kristen. Tetapi Kristen sekarang ini sudah tidak lagi sama dengan Kristen pada masa awalnya Nabi Isa diutus oleh Allah. Sekarang ini banyak ajaran yang dipelesetkan, ajaran yang melenceng dari ajaran yang benar. Demikian juga Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai ajaran yang rusak dan dia mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking kurang ajarnya orang Yahudi itu, berani hampir dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Bayangin coba, Nabi mau dibunuh. Ya, Nabi mau dibunuh, kan brengsek itu orang. Nah, kita nggak boleh ragu, apalagi ragu kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Awil Qur'ani, atau ragu terhadap Quran. Ka'an syaka huwa min indillahi aw min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jangan beranggapan, gak boleh Quran ini datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanyalah sebagai rasul utusan Allah, yang kemudian beliau menyampaikan risalahnya, yang mana risalahnya itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau Al-Quran dikatakan dari Nabi Muhammad, salah. Yang benar Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian kita alhamdulillah dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka sampailah Al-Quran itu ke tengah-tengah kita. Makanya oleh karena itu, dengan adanya Nabi Muhammad kita kenal Al-Quran. Dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa berkumpul dalam kebaikan seperti ini. Mungkin kalau tanpa Nabi Muhammad kita kan lagi ngapain kita? Lagi nyembah apa tahu kali kita? Contoh nggak? Kalau nggak Nabi Muhammad kita, ya Allah, mungkin kita lagi nyembah berhala, lagi nyembah patung. Pakaian yang ente pakai bukan pakai peci, bukan pakai sarung, saya pakai koteka doang. Bayangin coba kalau kita ngumpul kayak gini pakai koteka doang, bayangin coba. Betul koteka? Pakaian Papua, lo coba itu. Ya Allah. Iya, kita bisa ngebayangin coba ngumpul kayak begini pakai koteka semuanya, ya Allah, dicengukuk itu. Ya Allah, ya Rabb. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjadi orang yang beradab, kita menjadi orang yang berpenampilan baik dan bagus. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Nabi SAW diutus, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di tengah rusaknya akhlak manusia pada waktu itu.
Jadi nggak boleh kita ragu pada Al-Quran, boleh nggak? Satu ayat boleh nggak? Atau huruf aja boleh nggak? Faman syakka min ayatin aw harfin faqad kafara. Siapa orang yang ragu kepada satu ayat atau satu huruf pada Al-Quran, maka dia dinyatakan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas. Nggak boleh kita. Walaupun makanya nih saya selalu sering menyampaikan, ketika kita nemu tulisan Quran, baik itu di buku pelajaran, baik itu di kertas undangan, baik itu di pamflet selebaran yang di situ ada Al-Quran, jangan sekali-kali kita buang. Nggak boleh kita buang. Kalau sengaja ada kertas lembaran undangan, di situ ada tulisan surat Ar-Rum ayat 21 biasanya, wa min ayati, karena ditulis tuh di kertas undangan, habis dibaca dia bacain undangan, dibuang. Padahal ada Al-Qur'annya. Kalau kita tahu di situ ada Al-Qur'an, kita buang, kufur kita kepada Allah. Insyaallah. Makanya baik-baik orang yang bikin undangan jangan ditaruhin ayat-ayat Quran. Ya, atau ditulis nama Allah Muhammad biar bagus punya undangannya, jangan. Kenapa emang? Karena banyak orang yang kagak paham. Ya, sama kayak orang yang dapat buku, kadang-kadang kan buku bocah sekolah kadang-kadang kalau udah naik kelas nggak kepake kan. Iya, beli buku mahal-mahal udah naik ke tingkat selanjutnya, udah tuh buku jadi sampah. Saya selalu berpesan, itu buku silahkan dikilauin, tapi jangan buku agama. Pelajaran akidah akhlak, pelajaran fikih, pelajaran hadis, apalagi pelajaran Al-Quran, itu biasanya kadang-kadang larinya ke tukang gorengan. Ya, masa di gorengan ada akidah akhlak, ayat Quran di situ, nggak sopan. Masih mending kadang-kadang buat bungkus ikan peda. Aduh, ini kacau ini. Penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap ilmu agama. Ilmu agama itu harus dimuliakan dan dihormati. Ya, jangan, itu nggak boleh. Ya. Nah ini, jadi nggak boleh kita terhadap ayat-ayat Allah kita hinakan. Awil yaumil akhir, atau orang yang ragu terhadap kedatangan hari kiamat. Ilok apa ada kiamat, gue mah nggak percaya sama kiamat, murtad langsung itu orang. Nggak percaya sama hari kiamat, emang mau ngapain? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan, hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia untuk kita mendapatkan nikmat Allah. Kalau nggak ada hari kiamat, udah kita dikubur terus. Ini orang sampai hari ini nih, ini belum ada yang di surga. Kenapa? Surga itu akan diisi oleh makhluk Allah, yaitu apabila sudah datang hari kiamat nanti. Nanti kalau udah hari kiamat, surga akan dibuka. Gitu. Kalau sekarang yang ada adalah nikmat kubur, nikmat di dalam kubur. Ketika orang melaksanakan amal soleh, dia akan mendapatkan nikmat kubur, berbahagia dia, ya berbahagia di kuburnya. Sampai dikatakan nom atal arush, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Bayangin coba, pengantin baru tidur kan gak berasa semalaman. Iya, orang baru semua, bini baru, baju baru, makanan baru, kasur baru, lemari baru, duit banyak, utang banyak juga, enak lo dibayar no? Iya, bahagia dia. Itu gambaran orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di kubur. Ya, seperti tidurnya pengantin baru, seperti itu gambarannya. Salah satu gambarannya. Walaupun banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berada di dalam kubur. Ya. Namun sebaliknya, ketika dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia banyak berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak ibadah kepada Allah, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kepalanya berat untuk ditundukkan kepada Allah,
jiwanya berat untuk ditundukkan kepada Allah, maka dalam kuburnya boleh jadi nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ular. Kalau kita orang kita ngomongnya apa ular? Ula. Oh, ada ula noh. Wah, orang Sunda orai. Nah, kalau orang kita ada ula noh. Iya. Nah, kalau ula kan yang enak pakai ketan. Uli itu. Iya. Ya. Uli, ula. Nah, itu di dalam hadis disebutkan ada yang namanya ula syuja'ul aqra. Ula apa namanya? Syuja'ul aqra. Syuja'ul aqra itu kukunya doang, masiratul yaum, perjalanan satu hari dari sini Jakarta dah, kukunya doang. Kemudian badannya masiratul syahr, perjalanan 1 bulan. Dari mana tuh jangan kita? 1 bulan jangan kaki, kira-kira kemana sampainya? Jawa kali ya. Oh, Cirebon paling 2 hari. Iya, 2 hari di mobil. Kalau jalan kaki, ya minggu nyampe lah. Ya, sampai Madura lah sebulan lah. Udah kebayang nggak nyampe, kalau nggak nyampe stopnya Metro Mini, masa nggak berhenti ya lah. Nah, Syuja'ul aqra. Ya, itu ular sekali macok. Tahu macok? Apaan? Matok. Sekali macok itu akan mengeluarkan bisa, yang mana bisanya itu akan membuat otak kita bergolak. Saking panas-panasnya, kemudian seluruh kulit kita akan habis, daging kita pun akan habis, yang tersisa adalah tinggal tulangnya doang. Ini kata Nabi, ini untuk siapa wahai Jibril? Ulah kayak begini. Dijawab, ulah ini adalah disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah, serem kan kira-kira? Masya Allah. Makanya kita, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu, selagi hayat kita masih dikandung badan, maka beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari akhir itu pasti, hari kiamat itu pasti akan datang. Lambat laun pasti kiamat bakal datang. Intinya kiamat sudah dekat. Masalahnya kita ngalamin apa enggak? Sebaik-baiknya orang, apa seburuk-buruknya orang adalah orang yang mengalami keadaan hari kiamat. Mudah-mudahan kalau kita nggak ngalami, mudah-mudahan. Kenapa? Kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sangat menakutkan. Bayangin coba, idza syamsu kuwirat, apabila bumi, apabila syamsu matahari kuwirat, digulung. Bahkan dalam surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan memang karena Allah yang menyuruhnya biar langit itu terbelah. Jadi langit itu sudah terbelah. Hei langit, terbelah kamu. Wa huqqat, dan memang seharusnya langit itu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit dari Belor ke Kidul, dari Ngulon mana? Ngetan. Itu panjangnya berapa? Nggak ada yang tahu. Lebarnya Masya Allah. Ada tiangnya enggak? Ini menunjukkan bahwa betapa langit itu sangat amat kokoh dalam penciptaannya. Kagak pakai tiang, kagak rubuh. Kalau kita bikin rumah nih kayak gini, ini rumah berapa nih? Taruh ada rumah 12 kali 12, tengahnya nggak pakai tiang, kira-kira apa yang terjadi? Masya Allah. Di scene pertama, malam kedua langsung tahlil kita. Iya, tiban. Walaupun katanya orang yang mati ketiban itu adalah syahid. Orang yang mati ketiban runtuhan, insya Allah matinya syahid. Makanya kalau pengen mati syahid, kalau ada tukang pengen ngerubuhin rumah, lu duduk di bawahnya situ loh. Iya, kalau itu bukan mati syahid, ini mati sangit itu. Iya. Artinya
Langit yang begitu luar biasa ternyata tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak disuruh sama Allah, dia nggak akan hancur. Kata Allah, "Hei langit, terbelah kamu." Maka terbelah dia. Berat. Kenapa? Wahukkat, karena memang sudah haknya lah, sudah seharusnya lah langit itu hendaknya dia hancur menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakin